Hai millennials, gue Raden Aziz dan sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk. Hai millennials, selamat datang di podcast terbarunya Millennials Radio. Selamat datang di Millennials on the Talk bersama aku Raden Aziz. Yes, ini adalah persembahan terbaru ya, episode terbaru dari Millennials Radio Podcast yang dimana setelah ratusan hari ya kita nggak nemenin kamu, akhirnya kita balik lagi nemenin kamu dengan program-program yang seru, program-program yang kece, dan salah satunya adalah ini nih, Millennials on the Talk, yang dimana gue akan ngobrol sama musisi ataupun juga mungkin kedepannya boleh kali ya figur anak muda yang inspiratif, yang seru-seru, yang bisa kita bahas di sini gitu lah ya. Dan yang pasti untuk episode pertama ini, siapa sih yang akan gue bawa millennials? Nah, hari ini gue membawa, ini adalah band yang, wah, jujur li ya, dari mereka pertama kali kirim press release ke millennials, gue langsung jatuh hati beneran. Bahkan kayaknya dari sebelum single yang mereka kirim ini, gue udah sangat suka sama karakter suaranya mereka, karakter musiknya mereka, yang mereka bawa juga bener-bener keren banget, gokil banget. Jadi wah, gue udah gak sabar sih untuk ngobrol sama mereka. Apalagi ini adalah tamu pertama gue di episode pertama Millennials on the Talk. Tidak, langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja gue present untuk kamu Millennials. Ini dia, Nona Sepatu Kaca. Hai teman-teman. Halo Millennial, welcome back. Hai, gimana kabarnya? Baik ya di sana ya? Api ya. Oke, boleh dong kenalan sama millennials. Di sini ada siapa aja nih? Gasbi. Dari sini. Itu siapa? Kan beda-beda. Dari aku. Aku Bia. Hai. Aku Bia. Hai, Bia di sini sebagai vokalis ya? Betul. Aku sebagai storyteller dari Nona Sepatu Kaca. Yeay. Oke, next. Anin. Halo, aku Anin. Hai. Anin sebagai apa di Nona Sepatu Kaca? Anin sebagai keyboardis. Oke, next. Aku bapak asuhnya Bia dan Anin. Widih, bapak asuh. Oh, betul. Kalau minta dijajan ke aku soalnya Mas. Sanggup. Aku Gabret, di Nona aku sebagai gitaris. Halo Mas Aziz, selamat malam. Next, terakhirnya ada siapa nih? Udah masuk ya? Oh Mas Aziz ya. Aku betul. Pak Guru sebagai drummer, Mas. Oke, jadi ada Bia di vokal, ada Anin di keyboard, ada Gabres di gitar, dan juga ada Bayu di drum yang akan aku ajak ngobrol gitu ya di Millennials on the Talk kali ini. Jadi dalam beberapa menit ke depan gue akan ngobrol tentang banyak banget ya pencapaian-pencapaian dari Nona Sepatu Kaca. Mungkin juga buat kamu nih millennials yang baru tahu nih sama Nona Sepatu Kaca, bisa nih ya kita kepoin bareng-bareng karya-karya dari Nona Sepatu Kaca. Jadi mungkin juga buat lo yang selama ini mungkin dengerin Millennials Radio, entah yang radionya yang dulu sampai yang sekarang, dengerin lagu-lagu Nona Sepatu Kaca yang seru-seru, tapi mungkin pengen kenalan lagi, di sini tempatnya ya. Langsung kita akan ngobrol sama Nona Sepatu Kaca. Gue akan mulai dari namanya dulu. Ini menarik sih, Nona Sepatu Kaca. Boleh jelasin gak sih definisi dari nama ini sendiri apa sih? Gasbi. Jadi, Nona Sepatu Kaca itu adalah sebuah istilah dari Cinderella. Wede. Wih. Jadi, sebenarnya daripada kita pakai kata Cinderella untuk band kita, soalnya kalau disebutin Cinderella gitu kan agak awkward gitu kan, jadi apa ya yang mendekati, karena kita kan genrenya lebih ke fantasy, pop gitu-gitu, jadi kita mengadaptasi istilah lain dari Cinderella itu untuk jadi nama band kita.
Gitu. Berarti memang terinspirasi dari dunia fantasi kali ya, alam apa Dari cerita-cerita fantasi gitu ya. yes, dari tokoh princess. Wih, keren. Ini ada hubungannya nih dengan salah satu singlenya kalian yang nanti akan gue bahas gitu. Tapi tadi kan kita udah bicara tentang namanya nih, nama dari Nona Sepatu Kacanya itu sendiri. Tapi sebenarnya awal terbentuknya itu gimana sih? Karena gue pikir ini band baru, ternyata ini bukan band baru, ternyata band yang sudah mungkin 4-5 tahun gitu. Boleh cerita nggak sih awal terbentuknya tuh kayak gimana? Gini, Diserahkan jadi gini. kepada senior. Bay, nanti bantu aku ya, Bay. Jadi Ya, kalau salah. memang awalnya kita format yang ini baru mulai 2021, Mas Aziz. Jadi kalau ngomongin yang lama, kita cuman pernah menghasilkan satu buah extended play atau EP, judulnya Sansculot. Setelah itu justru pasang surut, keluar masuk, dan akhirnya kita setuju untuk membentuk yang terbaru ini gitu, Mas Aziz. Jadi yang lama itu memang proses bertumbuhnya kali ya. Nah kalau sekarang kita proses berkembangnya gitu, Mas. Gitu sih. Oke. Gimana? Memuaskan Mungkin mau ada yang tambahin mungkin, Mas Bayu? Kalau saya sendiri sebenarnya bergabungnya itu di tahun 2017. Jadi sebenarnya mungkin kalau lebih tepat sejarah awalnya beliau yang barusan menjawab ini. Pantas ya tadi ada yang bilang senior ya. Tapi ya. Bapak senior. Nggak kelihatan ya Mas ya, kalau mukanya emang tua banget ya. Ini kalau Mungkin karena dilihat di di Zoom sih ya. kayaknya mirip-mirip ini ya, mirip-mirip Dota Shillout 7 ya. Kita sampo ini. Kita sampo. Wow. Lanjut. Wow. Duta Iya, wisata, kayaknya Mas. Iya. Nah, ini menarik nih, karena emang Nona Sepatu Kaca ini dari sejujurnya gue sempat riset lah beberapa lagu-lagu sebelum dia masuk ya. Dia masuk itu di November 2021 gitu. Nah, tapi yang menarik ya, jujur nih gue sempat riset lagu-lagu kalian itu dari yang vokalis sebelumnya. Ini namanya itu Donata ya kalau gue nggak salah, ya nggak sih? Betul. Itu ada salah satu lagu di rilisan yang sebelumnya ya, judulnya tuh adalah Dera, yang dimana Dera ini tuh kalau mungkin kamu yang millennials ketika dengerin Nona Sepatu Kaca lagu-lagunya gitu, kebanyakan kan emang unsurnya adalah jazz gitu loh. Tapi ketika mendengarkan lagu Dera, ini tuh kamu kayak dibawa ke satu nuansa musik rock yang amat berbeda dari nuansa musiknya Nona Sepatu Kaca yang biasa. Mungkin boleh kali ya kita minta ke kakak senior mungkin. Ini sebenarnya apakah ingin memberi vibes berbeda dari lagu-lagu Nona Sepatu Kaca sebelumnya atau gimana nih? Oke, jadi gini, memang genre sebelum yang sekarang ini kita nyebutnya dulu alternatif rock, Mas Aziz. Jadi kita pure main yang kayak gitu persis seperti lagu yang Mas Aziz bilang tadi. Cuman ada satu lagu judulnya Pegasus Tak Mau Kalah. Itu yang sebenarnya secara audio digital yang tersebar itu merupakan lagu yang paling banyak diputar. Oke, jadi dari EP yang sudah pernah kita buat ada 5 lagu. Lagu yang paling banyak didengerin orang tuh yang judulnya Pegasus Tak Mau Kalah. Nah, kebetulan memang waktu itu karakter vokalis yang lama memang lebih cocok nyanyi untuk yang lebih keras kali ya, sedikit lebih keras gitu Mas Aziz. Jadi semenjak dia masuk, aku dan dia berbincang sama Bayu juga, kayaknya kita harus berubah wajah gitu. Nah, kebetulan karakter suaranya Bia itu lebih cocok bawain lagu kayak yang Pegasus kayak gitu. Nah, jadi mulai dari hari itu kita putuskan untuk gimana kalau genrenya seperti yang Pegasus ini dan teman-temannya nanti kita bikin lagi deh yang baru-baru gitu. Gitu Mas Aziz. Jadi sebenarnya ini adalah hasil apa ya? Dari 5 lagu yang sudah pernah ada,
sebenarnya lagu yang paling disukain orang tuh yang seperti ini gitu loh, dan akhirnya kita sekarang ngejalanin kayaknya orang maunya yang ini deh gitu. Kebetulan Bia masuk, Anin masuk, Bayu juga support untuk ya udah kita ke arah yang sini aja genrenya. Jadi sekarang kita memutuskan untuk berubah genre gitu ya Mas ya. Wih. Nah, Berubah. berubah. Oke. Disesuaikan berarti memang dengan karakter Bia sih, benar. Oke, memang berarti dari karakter vokalisnya juga itu benar-benar mempengaruhi juga ya. Benar. Karena yang gantiin Bia, kalau kemarin yang gantiin misalnya bukan Bia, mungkin yang lain lagi bisa aja kali Mas ya. Atau Mas Aziz Bisa bisa aja. nyanyi nggak? Boleh. Oh, kalau aku udah jangan ditanya ya. Udah pasti keren. Pasti keren. Nggak juga sih. Kayaknya kalau gue yang nyanyi itu panggung udah roboh dah kayaknya. Masa sih? Enggak lah Kalau belum Mas, dicoba, kayak gitu belum loh. tahu. Nah, Kita nggak ini percaya. iya. Tapi iya sih benar, karena mungkin tadi yang dibilang sama Kak Gabres juga bahwa memang vokal juga berpengaruh gitu. Makanya di November 2021 kemarin tadi juga sebenarnya seperti singgung ya, ada penggantian vokalis dari Donata ke Bia gitu loh. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya kenapa sih waktu itu Donata cabut gitu loh? Karena itu kan gue juga taunya adalah dari postingan kalian yang tiba-tiba bikin video perpisahan gitu kan, gitu, video perpisahan kalian sama Donata, dan beberapa hari kemudian kalian posting kalau kalian akhirnya meng-hire Bia untuk menjadi vokalis barunya. Yang gue pengen tanya di sini adalah kenapa sih vokalis yang lama itu keluar, dan apa yang membuat akhirnya teman-teman kakak-kakak senior ini mengangkat dia untuk menjadi vokalis barunya Anung Sepatu Kaca? Bay mau jawab nggak Bay? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Agis, jadi ceritanya gini. Beberapa waktu yang lalu kan Donata itu memutuskan untuk menikah, ya kan. Jadi untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, beliau lebih memilih untuk berkeluarga. Jadi meneruskan usaha keluarga, menyayangi suaminya dengan baik dan benar seperti itu. Jadi berbicara dengan kita kemarin, berdiskusi untuk akhirnya mohon maaf mungkin belum bisa menemani Nona Sepatu Kaca untuk berjalan ke depan lagi seperti itu. Jadi kita berpisah dengan baik-baik ya kan. Kadang kan kalau orang berpisah ada yang ini ya. Iya sih, benar. Baik-baik bisa. Benar banget, karena kan yang namanya awal yang baik itu harus berakhir dengan baik juga, ya kan? Wow, sebuah cocokologi ya. Nah, tapi pada akhirnya dalam perjalanannya akhirnya ditambahkanlah diangkatlah Bia sebagai vokalis baru. Kemudian tadi yang dikatakan juga akhirnya Anin sebagai keyboardist dimasukkan juga. Bahkan ada instrumen baru, klarinet, yang kemarin itu kalau nggak salah di awal-awal tuh aku belum ngeliat loh ada yang namanya instrumen klarinet di formasi yang sebelumnya, tapi di formasi yang sekarang ditambahkan juga tuh klarinetnya. Nah, apakah ini adalah tanda atau kayak semacam usaha ya untuk dari kalian sendiri untuk memperkuat positioning kalian sebagai sebagai band jazz gitu? Ya nggak sih? Gasbi. Sebenarnya kita nggak punya planning pasti untuk kita jazz ya, gitu tuh nggak ada. Cuma kita waktu workshop itu kan menemukan lagu-lagu baru. Nah, di dalam lagu-lagu baru itu ada beberapa diskusi tuh. Kita enaknya gimana ya musiknya, ditambahin apa? Tadinya mau atau pakai Glocken spell ya? Glocken spell lah, atau pakai apa. Terus kebetulan aku punya kenalan temanku yang dia main klarinet. Aku tanya ke Bang Gabriel, Bang, kalau pakai klarinet lucu nggak ya? Akhirnya setelah kita coba-coba,
kayaknya cocok deh setelah latihan, oke kita record aja tambahin klarinet. Begitu. Jadi itu tuh sebenarnya hasil dari mencari-cari kita udah cukup atau belum ya dengan instrumen ini. Tapi ternyata dari perbincangan itu tambahin klarinet deh. Gitu. Berarti memang dari percobaan sampai akhirnya ini kalian mungkin gue pengen nanya sama yang senior sih sebenarnya. Sorry ya Kak Anin, kayak gue agak jarang ngobrol sama Kak Anin deh, gak apa-apa ya Kak Anin ya. Ini gue pengen nanya sama Kak Bayu sama Kak Gabres sih, terutama sebagai yang sudah lebih dahulu menjadi bagian dari Nona Sepatu Kaca. Menurut kakak-kakak, apakah formasi yang sekarang sudah dirasa pas atau justru masih belum? Kayaknya kita mau nambah 5 instrumen lagi, Mas. Apa tuh? Jangan. Ketimpung. Kalau sementara, kalau buatku sementara sudah oke. Paling nanti kalau mau ada tambahan, kalau pas live kali Mas ya, misalnya bikin sesuatu yang beda lagi, mungkin kita akan tambah trombon atau trompet kayak gitu sih. Yang kebutuhannya adalah untuk memberikan pengalaman berbeda untuk orang yang nonton live dengan yang dengerin di digital. Di digital streaming platform kayak gitu. Jadi kan harus ada bedanya nih, kita harus mau ngasih apa lagi nih di live-nya gitu. Kayak gitu sih Mas. Gak tau kalau Bayu gimana Boy? Anin. Bayu hilang sih kalau aku sebenarnya dengan formasi yang sekarang sebenarnya udah enggak ini ada. Ayo lanjut. Suaranya. Halo. Ya aman. Sebenarnya kalau dengan formasi yang sekarang sangat cocok sih, nggak ada masalah sama sekali, sangat cukup dengan formasi sekarang. Kurang lebih jawabannya sama sih tadi dengan Om Gabres tadi bilangnya juga, kalau misalnya mungkin suatu saat buat live performnya mungkin ditambah apa kayak gitu biar lebih unik dan pengalaman yang baru gitu. Sama-sama. Anin mau nambahin Mas? Wah, boleh. Ayo. Sama-samanya. Tapi tak tahu deh. Gue kalau ngelihat konten-konten kalian di Instagram, gue kayak suka ngebatin, nih Anin emang orangnya pendiam apa gimana sih? Betul. Emang bener kok Mas. Asli Mas. Oh, alah. Pantesan Pas dia tuh ya. sering kesurupan kalau banyak ngomong. Oh gitu. Coba Tadi kalau misalkan lagi di backstage juga gitu ya? Suka emang pendiam ya? Jadi dia kesurupan kucing, Mas. Kesurupan komen. Coba Nin, jelaskan. Oke. Nah, tapi ini kita ngomongin, tadi kan gue banyak ngobrol sama yang senior ya, sama Kak Gabres sama Bayu yang memang sudah lebih dahulu mengenal Nona Sepatu Kaca, sudah bergabung terlebih dahulu sama Nona Sepatu Kaca. Nah, gue pengen ngobrol sama Bia sekarang. Bia, ini gue punya fun fact ya, millennials. Ternyata ya, Bia ini tuh ternyata bukan orang Jogja, bukan orang asli Jogja. Ini tuh gue dengar dari interview di salah satu radio. Sebenarnya sih gue nggak dengar ya, jujur gue ngeliat di Instagram itu. Gue pengen nanya deh sama Bia. Kak Bia itu sebenarnya aslinya orang mana, dan Kak Bia kok bisa tahu Nona Sepatu Kaca sampai akhirnya bisa bergabung di Nona Sepatu Kaca? Itu ceritanya gimana sih? Aku tuh orang Purbalingga, Mas. Orang salah satu daerah di Jawa Tengah bagian barat ya. Itu ada daerahnya Purbalingga, aku dari situ. Dan kebetulan aku di Jogja kan ngampus kuliah. Tapi emang selagi ngampus aku nggak cuma fokus di akademis aja, tapi aku juga nyoba-nyoba buat berkarya buat datang ke kolektif gitu-gitu kan. Di Jogja kan kebetulan dulu zaman aku masih 2019-2020 sebelum pandemi itu masih ada kayak kolektifan musik itu Mas di salah satu tempat gitu-gitu. Nah, terus abis itu
aku sempat berkarya sendiri. Tuh, tapi saya sudah hopeless karena pokoknya aku udah agak vakum deh buat berkarya sendiri. Out of nowhere di akhir tahun 2021 itu memang aku lagi lebih banyak untuk akademis kan, lagi nggak sibuk untuk musik, tiba-tiba ada nih satu orang tiba-tiba WhatsApp saya itu bisa nggak ya bantuin kami dari Nonas Foto Kaca, bisa nggak ya bantuin Pinjol kali kami itu. perform di sini gitu. Jadi awalnya bukan mengajak untuk jadi as a personal, cuma ngajak untuk bisa nggak ya kamu bantuin kita untuk perform di event ini gitu. Jadi ngajaknya tuh benar-benar buat perform doang. Setelah itu mungkin kita ada perbincangan lebih lanjut kayak dia bisa nggak ya buat gabung sama kami as a personil gitu. Baru setelah, jadi nggak langsung gitu. Kita perform dulu, ada beberapa perform, baru dari situ oke deh aku gabung gitu. Berarti mungkin kalau pas dulu di awal diajak-ajak itu berarti jatuhnya as a additional bukan sih? Ya, masih as an additional. Wih, Dan additional vokalis bawainnya ya? lagu-lagu Nona yang dulu. Gimana? Additional untuk vokalis ya? Iya, vokalis. Soalnya nggak bisa main musik. Terus Mas Wow, Aziz, tuh Mas ya, Aziz, sebuah fun fact lagi tuh yang baru ya. Saya, Mas Aziz. aku nggak bisa fluent main music. Kenapa gak Bres? Mas, ya jadi waktu pertama kali dia bantuin Nona itu masih bawain lagu yang lama loh kayak Dera gitu. Edera, Penguasa Semesta, Moses. Oh, Pokoknya yang gini-gini deh. iya, Yang gini iya. pokoknya. Gini. Oke. Menarik ya. Berarti memang kalau kita bicara ya tentang perjalanannya, memang Pasang Sorot itu udah mulai udah dilewati gitu loh selama ini, mungkin aku bisa bilang 6 tahun berarti ya perjalanan kalian di dunia musik ya. Tapi kita better dibilang setahun. Setahun ya. Setahun dengan formasi yang baru ini ya. Lahir. Rebirth. Biar kesannya nggak band lama nih, biar nggak kayak gitu Mas Aziz. Oh gitu. Tapi gini, oke, wajar. Nah, Mas, ada ini kan album pertama kita tuh rock ya. Tapi itu sebenarnya di antara seluruh personil Nona Sepatu Kaca yang sekarang itu yang paling rock itu Anin, Mas. oh gitu. Bener. Fun fact. Ini fun fact lagi, tolong Ciza. Fun fact. Dan diingat-ingat. Mana Jadi- ada anime pakai? Jadi dia punya band yang kayak gini, Mas. Dulu. Oh, sebelum alah. gabung. Ini- Namanya G-Squad. Coba ya. Coba Nin, jelasin Nin. Gimana Kasih tahu, nih? Nin. Experience yang berbeda nggak tuh, Nin? Enggak kok, Mas, itu cuma band festivalan. Kalau band karya aku baru ini join Nana. Ya minimal ada pengalaman yang bisa diceritakan lah ya. Iya, betul. Minimal pengalaman pernah menjadi personil di band rock lah ya. Pernah bermetal-metalan ria lah ya kira-kira. Bener, Mas. Diajak Mas, playlistnya. Kalau di sana dandanannya serem, Mas. Iya. Oh, Ini oh, pakai eyeliner, pakai eyeshadow. sampai rambutnya pernah sampai dicacak gitu nggak sih kan kalau metal gitu Pernah, nggak sih? Mas. Pernah, Mas, dicat, Mas. Akhirnya dia nggak Alah. kuat, cat hitam lagi. Baru Kayak kemarin. aku Boy. Ya ampun, kasihan banget. Tapi Kasihan benar di sih, roasting, benar. di Kita anime. benar-benar ini menarik banget sih karena udah berarti Kanin gokil sih. Pernah di band yang metal, sekarang di Nona Foto Kaca juga yang ibaratnya jazzy gitu. Jadi Kak Anin lebih nyaman di mana? Di JIS apa di sini? Di NSK? Pengakuan, Nin. Aku lebih nyaman di pop, Mas. Oh. Oke. Bisa kita terima. Gak ada yang salah kok, nggak ada yang salah kok.
Oke. Ini menarik ya. Ini tadi kita udah ngomongin tentang yang namanya personil-personilnya ya. Itu benar-benar apa ya? Benar-benar mungkin membuat kamu akhirnya jadi banyak tahu ya milenial tentang gimana sih rasanya atau gimana sih mengenal sepatu kecil lebih dalam. Nah, sekarang gue pengen ngebahas tentang dari konsernya sendiri nih. Kan kita ingat ya millennials 2 tahun kemarin semua konser-konser batal semua ya gara-gara si virus-virus jahat itu ya. Dan termasuk juga pasti kalian juga merasakan si gigs-gigs semua sampai nggak jalan dan segala macam. Nah, gue boleh nggak sih minta cerita dari kalian tuh pada saat apa sih yang kalian alami pada saat awal-awal pandemi, terutama ketika konser-konser semua nggak boleh digelar, keramaian semua nggak boleh digelar. Apa yang kalian lakukan selama pandemi itu? Boleh nggak sih ceritain? Jadi selama pandemi itu kebetulan kan juga Nona kena imbasnya dong pasti. Nggak ada Betul. manggung. Apalagi waktu kalau misalnya sebelum November 2021 aku kurang ngerti flow-nya gimana. Cuma setelah 2021 akhir sampai ke 2022 itu memang belum banyak sih kayak offline gigs yang Nona hadiri atau ada bintang tamunya Nona. Itu Nona jadi line up tuh jarang banget. Tapi kita tuh ngabisin waktu kita tuh dengan workshop, terus produksi buat album, nyiapin single-single gitu, Mas. Jadi karena nanti di album kita kan ada 8 lagu full untuk mengisi albumnya itu, jadi sampai saat ini pun kita masih menyelesaikan progres itu, Mas, Kak. 8 lagu di satu album itu. Jadi untungnya ada sesuatu yang kita kerjakan di tengah pandemi gitu. Sisanya paling kayak tapping, gitu-gitu aja, Mas. Berarti memang kalian juga cukup produktif ya kemarin di saat pandemi kemarin ya. Wih, keren sih. Keren Kebetulan, banget. gitu. Nah, tapi ini wah, gokil sih karena ini ngomongin pandemi juga ya millennials. Ini gue juga sebenarnya sempat ngebatin, jujur aja ya. Gue sebenarnya sempat ngebatin kayak ini gue agak ngerasa freak kadang sama orang-orang yang kayak ngapain nih bikin konser, udah bubarin apalagi jujur nih gue sempet sih kayak kalian tuh membuat para musisi itu nggak bisa berkarya gitu loh. Gitu sih gue juga sebenarnya kesel sih gitu. Tapi kan pada akhirnya sekarang alhamdulillah gigs udah mulai jalan lagi, konser-konser udah mulai jalan lagi. Boleh nggak sih cerita gigs pertama kalian, konser pertama yang kalian isi gitu loh, acara pertama yang kalian isi setelah pandemi itu apa, dan gimana rasanya kalian akhirnya bertemu lagi dengan para tuan nona ya setelah 2 tahun nggak ketemu karena pandemi. Boleh nggak sih cerita soal itu? Ayo, Nin. Jadi aku tuh udah lama nggak ngeband kan, Mbak. Bahkan sebelum COVID juga, aku sampai Jogja sini juga emang nggak punya niat gede buat ngeband gitu. Nggak expect juga di Jogja bakal ngeband. Terus pada suatu hari, si kakak Bia ini ngajakin tuh ngisi keyboard di Nona buat record albumnya. Terus lambat laun diajak juga sama Mas Gabres buat main di SMA 3 itu bulan Mei kalau nggak salah. Terus Mei 2022 ini ya? 2022, yes. Akhir Mei 2022 terus mainlah kita dan nggak nyangka nggak diajakin ya? Apa? Oh iya, Mas Bayu nggak diajak. Tuh yang aku nggak diajakin. Ya, Kok bisa nggak diajak? Mas Bayu lagi sibuk kemarin, Oh Mei. gitu. Iya. Sad, Mas. Iya. Berarti memang di Mei 2022 itu ya, dan rasanya gimana sih kalian tuh akhirnya ketemu lagi sama Tuan Nona setelah sekian lama nggak ketemu karena pandemi gitu loh? Kalau aku deg-degan, jujur deg-degan. Mbak Gabres gimana? Aku deg-degan waktu itu. Mas, aku tuh saking deg-degannya sampai
nggak berani bergerak, kayak diem aja gitu mainnya Mas. Bohong banget. Itu ada live-nya di YouTube, nanti boleh lihat live Rukmini at SMA 3 itu. Ya, Menggerogikan apa? grogi banget karena ternyata yang datang rame Mas Aziz, rame banget gitu. Jadi pertama kalinya kita ditonton sebanyak itu gitu. Ya nggak sih, Nin? Wih. Coba lanjutin ceritanya tadi. Kalau Nin. menurut aku iya. Kalau aku iya. Pertama kali. Enggak. Oh iya, karena Anin emang 2021 ya, gabung ya. 2022 malah. Mas. 2022. Oh, alah. Berarti ada deg-degannya karena pertama kali juga kan kalian manggung di panggung secara live gitu ya. Terus itu pertama kalinya kita bawain lagu-lagu baru semua Mas. Betul, Bener nggak sih? Bu? semuanya. Bener. Soalnya nggak ada lagu lama yang lagu lama tuh cuma Pegasus doang kan kita bawain. Sisanya kayak lagu-lagu baru. Bahkan itu belum rilis ya. Belum rilis. Jadi Rukmini belum rilis, Katarina belum rilis, Liburan Semuanya. di Jogja belum rilis. Iya, Tapi itu udah kita bawain di sana Mas. Jadi kayak apa ya? New chapter gitu ya, kayak benar-benar Betul. langkah pertama. New chapter ya. Jadi Kayaknya kayak aku ada salah lirik. apa gimana? Kayak aku salah lirik deh. Mas Oh Aziz? iya? Kayak ya nanti Wow. coba di review aja di YouTube, kayaknya ada lirik yang salah. Wah, nggak apa-apa. Tapi yang penting Salah. performance-nya aman kan? Aman sih. Performance-nya aman dan kayak sebenarnya kayak SMA 3 itu salah satu sekolah terfavorit gitu sih Mas di Jogja. Jadi kayak kalau kita bisa main di sana berarti something good lah gitu Mas. Ya gitu. Ya gimana sih gitu. Mungkin kayak kalau di Jakarta main di acara anak UI kali gitu ya. Iya sih, UI, Synchronize ya. Iya. Pesta Pora. Wih, Pesta Pora, gokil, wih, gokil. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Mas Foto Kaca. Ini masih banyak jujur Lia yang masih pengen gue kulik dari kalian karena bener-bener kayak gue rasa ya dari band sekeren ini banyak yang bisa gue ulik, banyak yang bisa gue gali. Tapi gue pengen muterin dulu salah satu lagu Mas Foto Kaca yang keren banget ya. Ini gue kasih buat lo spesial ya. Ini dia lagu dari Mas Foto Kaca dengan Rukmini. Yeay. Hai millennials, gue Raden Aziz dan sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk.